Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali saat ini saya menyapa saudara di rumah. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua ini telah terjadi berkat perlindungan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi ini saya kembali akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan saya beri judul, Mengundang Yesus Terjadi Mujizat. Hal ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, di mana dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ada tentang perjamuan kawin di Kana. Ibu Yesus ada dalam pesta perjamuan tersebut. Kemudian Yesus dan murid-murid juga diundang dalam perjamuan kawin tersebut. Apa yang telah terjadi dalam pesta perjamuan kawin tersebut? Maka mereka mengalami satu peristiwa yang memalukan, yaitu mereka kehabisan air anggur. Hal ini diketahui oleh Ibu Yesus. Kemudian Ibu Yesus memberitahukan kepada Yesus, mereka kekurangan air anggur. Yesus menjawab, saatku belum tiba. Kemudian Ibu Yesus mengambil inisiatif mendekati pelayan-pelayan yang ada pada saat itu dan memberitahukan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan. Tidak selang beberapa lama setelah itu Yesus datang menghampiri kepada pelayan-pelayan tersebut. Kemudian Yesus menyuruh kepada mereka untuk mengisi tempayan-tempayan yang kosong pada saat itu agar diisi dengan air. Karena telah diberitahukan oleh Ibu Yesus kepada pelayan tersebut agar melakukan apa saja yang dikatakan oleh Yesus, pelayan ini dengan patuh melakukan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Isilah tempayan tersebut dengan air sampai penuh. Tempayan-tempayan yang kosong saat itu ada 6 buah. Diisilah oleh mereka dengan air sampai penuh. Setelah tempayan-tempayan penuh, maka Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun juga taat kepada apa yang Yesus katakan pada saat itu. Ketika mereka yang telah mengisi air ke dalam tempayan dan sekarang disuruh oleh Yesus untuk mencedok air yang ada dalam tempayan itu, kemudian dibawa kepada pemimpin pesta. Hal ini pun juga dilakukan dengan baik oleh pelayan-pelayan pada saat itu. Mereka mencedok, kemudian membawa kepada pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi ketika telah dibawa kepada pemimpin pesta, maka pemimpin pesta mencoba mencicip air yang telah diubah menjadi anggur. Luar biasa, air itu telah berubah menjadi anggur. Hal ini diketahui oleh pelayan-pelayan. Maka pelayan-pelayan ini memberitahukan kepada mempelai pria. Dikatakan, pada umumnya orang mengadakan pesta, menyediakan anggur yang terbaik pertama, kemudian diakhiri dengan yang tidak baik. Tetapi sekarang kita menyimpan yang terbaik. Puji Tuhan. Di sini kita melihat ketika Yesus memberikan pertolongan yang terbaik dari semua yang pernah dialami dalam hidup manusia. Puji Tuhan. Saudara-saudara,
dari peristiwa ini ada satu pelajaran yang baik dapat kita petik dalam kehidupan kita. Ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, mujizat juga bisa terjadi. Kita menyadari sebagai manusia dalam kehidupan kita seringkali terjadi kekurangan-kekurangan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup mengadakan. Karena Yesus adalah Yehovah Yireh yang bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Inilah suatu keajaiban bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Sampai saat ini saya menyadari saya hidup, saya ada karena saya ditolong oleh Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa saat ini kondisi saya juga dalam keadaan sakit. Saya harus mengalami cuci darah 3 kali dalam 1 minggu. Saya lakukan hal ini tanpa BPJS, tetapi saya harus membayar. Tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, oleh keajaiban Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan apa yang saya butuhkan untuk membayar biaya cuci darah setiap minggunya. Tuhan selalu adakan, dan sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ini saya melakukan cuci darah. Puji Tuhan, saya sehat, saya ada oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan sampai saat ini kami juga tetap melayani Tuhan. Tuhan pelihara rumah tangga kami, Tuhan cukupkan kebutuhan kami sampai saat ini. Sampai saat ini kami tidak pernah mengalami kekurangan, tetapi selalu ada saja pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak kepada saudara untuk tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber pertolongan bagi kita. Dia akan menolong kita. Dia akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, kekurangan di dalam kehidupan kita. Dia akan adakan karena Dia adalah Gembala yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang murah. Puji Tuhan, biarlah lewat renungan yang saya sampaikan dalam kehidupan kita, kita akan tetap menaruh harap kepada Tuhan. Terlebih hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit dengan adanya virus corona yang masih terjadi di negara kita di Indonesia. Maka biarlah pada pagi ini kita berharap, berseru kepada Tuhan agar Tuhan selalu mencukupkan keperluan kebutuhan kita setiap harinya, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Karena itu mari pada saat ini undanglah selalu Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dengan adanya Yesus di dalam kehidupan kita, maka terjadilah mujizat dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup kita akan disediakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari sama-sama saya mengajak kepada saudara untuk berdoa pada saat ini. Sekiranya ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan untuk didoakan, silakan angkat tangan kanan saudara. Saya akan berdoa sekarang. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami datang membawa setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Lihatlah Tuhan, bila ada tangan-tangan yang terangkat saat ini, mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, ada kebutuhan-kebutuhan yang sedang mereka gumuli hari-hari ini. Karena itu kami mengundang kuasa-Mu, kami mengundang tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Mari Tuhan, ulurkanlah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Dengan otoritas kuasa-Mu, hamba-Mu berkata, dalam nama Yesus,
Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jawab, Tuhan nyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Biarlah mereka ditolong, mereka dicukupkan dalam kebutuhan mereka hari-hari yang sulit ini. Biarlah mereka melihat, mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka akan tetap percaya kepada Engkau. Mereka akan tetap setia mengikut Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah beralaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.